Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini adalah menjawab dari pertanyaan yang diajukan, yaitu terkait dengan lafadz la rajula fid dari. Tidak ada seorang laki-laki pun yang ada di dalam rumah. Pertanyaannya adalah, kenapa pada lafadz rajula di sini tidak terdapat tanwin? Padahal lafadz rajul di sini adalah kalimat isim yang tidak terdapat al, yang seharusnya setiap kalimat isim yang tidak terdapat al, maka kalimat isim tersebut haruslah diberi tanwin. Ini dikecualikan dari isim ghairu munsharif, di mana isim ghairu munsharif sekalipun tanpa adanya al, dia tidak dapat menerima tanwin. Manakah tanwin yang ada pada lafadz rajul ini? Kenapa harus dibuang? Untuk menjawab ini, maka kita harus tahu terlebih dahulu jenis daripada la yang ada di awalnya. La apakah ini dan apa amal daripada la ini? La ini disebut dengan la linafyil jinsi, yaitu la yang meniadakan segala jenis daripada isim la ini dari segala apa yang terjadi pada khobarnya. Jadi ketika dikatakan la rajula fid dari, maka pengertiannya adalah segala jenis daripada rajulun, orang laki-laki. Baik orang laki-laki itu tampan, orang laki-laki itu jelek, pendek, panjang, dan seterusnya. Segala jenis daripada lafadz rajul ini ditiadakan dari apa yang terjadi pada khobarnya. Fid dari ini merupakan khobar daripada la. Sehingga pengertiannya adalah segala jenis orang laki-laki itu ditiadakan dari fid dari, artinya tidak ada di dalam rumah. Demikian pula manakala kita katakan la kadzdzaba mahbubun. La kadzdzaba mahbubun. Tidak ada segala jenis pembohong. Mahbubun ialah dicintai. Maknanya adalah segala jenis daripada pembohong itu ditiadakan dari mahbub, yaitu dicintai. Artinya setiap pembohong itu akan dibenci dan tidak dicintai. Ini adalah la linafyil jinsi, yaitu berfungsi untuk meniadakan dari segala jenis isimnya dari apa yang terjadi pada khobarnya. La linafyil jinsi ini dapat beramal sebagaimana inna, di mana amal inna itu adalah tansibul isma wa tarfa'ul khobara, menasobkan kepada isimnya dan merofakan kepada khobarnya, di mana isim daripada inna ini pada asalnya adalah mubtada dan khobar daripada inna ini adalah khobar mubtada pada asalnya. Dengan demikian, karena dinyatakan bahwa la ini amalnya sama dengan inna, maka la ini memiliki isim yang pada asalnya berupa mubtada dan memiliki khobar yang pada asalnya adalah khobar mubtada. Sehingga dapat diringkas dengan pernyataan bahwa la atau inna ini masuk kepada jumlah ismiyah dan merusak hukum-hukum yang ada di dalamnya. Dari sini dapat kita ketahui bahwa asal daripada isimnya la ini dihukumin nasab. Namun nantinya manakala isim la itu berada dalam keadaan dan kondisi tertentu, hukum daripada isim la yang asalnya nasab akan berubah menjadi mabni. Dari sini dapat diketahui bahwa hukum asal daripada isimnya la ini pada asalnya adalah nasab. Namun ketika isim la ini berada dalam kondisi dan keadaan tertentu, maka hukum daripada isim la yang asalnya mu'rab yang nasab nantinya akan berubah menjadi
mabni, di mana tanda kemabniannya ini mengikuti terhadap tanda nasabnya, sehingga dapat dikatakan dengan mabni atas tanda nasab. Artinya ketika kalimat tersebut tanda nasabnya dengan menggunakan fathah, maka pada saat itu dia dimabnikan fathah namun tanpa adanya tanwin. Demikian pula manakala tanda nasabnya itu dengan menggunakan ya, maka nanti dikatakan mabninya dengan ya. Jadi manakala tanda i'rab dari isim la itu berupa harokat, seperti yang terjadi pada isim mufrad atau yang terjadi pada jamak taksir, atau juga yang terjadi pada jamak muannas salim, maka tanda i'rab daripada ketiga lafadz ini yang dengan menggunakan harkat ini harkatnya tanpa tanwin manakala berada dalam kondisi mabni atas tanda nasab. Namun manakala tanda i'rabnya itu dengan menggunakan huruf, yaitu tanda nasabnya dengan ya, maka di sini nantinya tanda kemabniannya adalah dengan ya, di mana di sana memang sudah tidak terdapat tanwin. Dalam kondisi dan keadaan bagaimana sajakah isim daripada la ini nanti hukumnya akan berubah menjadi mabni, yaitu mabni atas tanda nasab. Keadaan-keadaan tersebut adalah yang pertama, isim la ini haruslah berbentuk mufrad. Yang dimaksud dengan mufrad di sini tidak berbentuk mudhaf dan juga tidak berbentuk syibhul mudhaf. Jadi yang dimaksud dengan mufrad di sini bukan bermakna satu, melainkan tidak berbentuk mudhaf ataupun tidak berbentuk syibhul mudhaf. Kemudian yang kedua, antara isim la dengan khobar la ini sama-sama berbentuk isim nakirah, di mana tadi telah dikatakan bahwa la linafsil jinsi itu memiliki isim yang pada asalnya adalah mubtada dan memiliki khobar yang pada asalnya sebagai khobar mubtada. Isim dan khobar daripada la linafsil jinsi itu haruslah sama-sama berupa isim nakirah. Kemudian yang ketiga adalah antara la linafsil jinsi dengan isimnya ini harus tidak ada pemisah. Baik pemisahnya itu berupa lafadz lain atau berupa khobar daripada la itu sendiri. Jadi harus nyambung antara la dengan isimnya. Kemudian yang keempat adalah la tersebut tidak didahului oleh huruf jar. Manakala didahuluin oleh huruf jar, maka la di sini nantinya tidak beramal sebagaimana inna. Artinya la ini tidak memberikan pengaruh terhadap lafadz yang terletak setelahnya, sehingga lafadz yang terletak setelahnya la ini nantinya diejarkan oleh huruf jar. Jadi la yang ada ini dianggap sebagaimana la nafi biasa, bukan la linafil jinsi. Kita ambil contoh lafadz-lafadz yang memang sudah memenuhi keadaan ini, sehingga nantinya isim daripada la tersebut dimabnikan atas tanda nasab. Kita ambil contoh isim la yang telah memenuhi keadaan-keadaan ini, seperti lafadz la faqra asyaddu minal jahli. La faqra, tidak ada kemiskinan atau kefakiran itu asyaddu ialah lebih parah minal jahli dari kebodohan. Tidak ada kemiskinan atau kefakiran yang lebih parah daripada kebodohan. Di sini kita perhatikan lafadz faqra. Faqra ini adalah isim daripada la yang pada asalnya hukumnya adalah nasab. Jadi pada asalnya adalah fakron, di mana di sini tanda nasabnya dengan menggunakan fathah yang ditanwinkan. Namun
karena lafadz faqroh di sini sudah memenuhi keadaan-keadaan yang ada ini, maka yang asalnya hukumnya mu'rob ini akan berubah menjadi mabni, di mana tanda kemabniannya adalah dengan menggunakan tanda nasabnya namun tanpa diberi tanwin. Dalam artian lafadz faqroh di sini mabni atas tanda nasab. Yang pertama kita perhatikan, lafadz faqroh di sini berupa mufrad, artinya tidak berbentuk mudhaf ataupun syibhul mudhaf. Kemudian yang kedua, antara isim dan khobar daripada la itu sama-sama berupa isim nakirah. Di sini faqroh adalah isimnya, sementara khobarnya adalah lafadz asyaddu, yang keduanya berupa isim nakirah. Kemudian yang ketiga, antara la dengan isimnya tidak terdapat pemisah. Di sini la dengan isimnya langsung bertemu dan tidak terdapat pemisah. Kemudian yang keempat, la tersebut tidak didahului oleh huruf jer. Di sini tidak ada huruf jer yang mendahuluinya, sehingga isim daripada la yang berupa lafadz faqroh di sini dihukumin mabni atas tanda nasab, yaitu dimabnikan dengan tanda fathah yang tidak bertanwin. Kita ambil contoh yang lain yang berbentuk isim tasniah seperti lafadz la munafiqaini mahbubani. La munafiqaini, tidak ada dua orang yang munafik, mahbubani ialah dicintai. Lafadz munafiqaini ini adalah isim daripada la, sementara mahbubani adalah khobarnya. Lafadz munafiqaini dalam susunan ini hukumnya adalah mabni nasab, artinya dimabnikan atas tanda nasabnya. Di mana tanda nasabnya di sini dengan menggunakan ya, maka di sini dikatakan mabni dengan ya. Jadi hukumnya bukan mu'rob lagi, melainkan sudah berubah menjadi mabni, di mana tanda kemabniannya adalah mengikuti tanda nasabnya. Atau berupa jamak mudzakkar salim, maka akan menjadi la munafikina mahbubuna. Munafikina ini adalah jamak mudzakkar salim yang hukumnya mabni nasab, artinya dimabnikan atas tanda nasab. Atau berupa jamak muannats salim seperti la munafiqati mahbubatun. La munafiqati, tidak ada beberapa perempuan yang munafik, mahbubatun ialah dicintai. Di sini munafiqati adalah isim daripada la yang hukumnya mabni atas tanda nasab. Tanda nasabnya adalah dengan menggunakan kasroh, maka di sini dimabnikan dengan kasroh namun tanpa tanwin. Jadi ini yang dimaksud dengan berubahnya hukum atau status daripada isim la yang asalnya mu'rob menjadi mabni, di mana tanda kemabniannya adalah mengikuti tanda nasabnya. Ini manakala sudah memenuhi 4 syarat ini. Jikalau salah satu syarat yang ada ini tidak terpenuhi, maka hukumnya tidak dimabnikan nasab, melainkan dihukumin mu'rob. Kita ambil contoh, manakala tidak memenuhi syarat yang pertama, artinya isim la tersebut berbentuk mudhaf atau syibhul mudhaf. Seperti lafadz la taliba ilmin fid dari. La taliba ilmin, tidak ada pencari ilmu, fid dari ialah berada di dalam rumah. Di sini kita perhatikan lafadz taliba ilmin ini adalah isim daripada la yang berbentuk mudhaf, di mana lafadz talib di sini adalah mudhafnya, sementara ilmin ini adalah mudhaf ilaihnya. Lafadz taliba ini hukumnya adalah nasab, bukan mabni nasab melainkan nasab, sehingga di sini dikatakan bahwa taliba di sini dihukumin mu'rob. Mu'rob yang tanda nasabnya dengan menggunakan fathah. Lalu kenapa tanpa tanwin? Di sini tidak diberi tanwin karena posisinya sebagai mudhaf, dan mudhaf tidak boleh diberi tanwin. Kemudian contoh yang berbentuk syibhul mudhaf seperti lafadz la toli'an
jabalan fiddari. La tali'an, tidak ada seorang pendaki jabalan kepada gunung, fiddari, di dalam rumah. Tidak ada pendaki gunung di dalam rumah. Lafaz tali'an jabalan ini adalah syibhul mudhaf, yaitu lafaz yang menyerupain kepada mudhaf, di mana lafaz yang pertama ini merupakan amil bagi lafaz yang kedua. Lafaz jabalan ini dinasobkan sebagai maf'ul bih daripada lafaz tali'an, di mana lafaz tali'an di sini memerintahkan kepada lafaz jabal untuk dibaca nasab sebagai maf'ul bihnya. Lafaz tali'an ini adalah isimnya la yang dihukumin mu'rab dan dalam keadaan nasab, dan tanda nasabnya adalah dengan menggunakan fathah yang diberi tanwin. Kenapa dihukumin nasab dan tidak dihukumin rofa ataupun jer? Karena la ini beramal sebagaimana inna, sebagaimana yang telah dijelaskan di awal, di mana isim daripada inna ini dihukumin nasab, maka isim daripada la yang berbentuk mudhaf atau syibul mudhaf ini pun dihukumin nasab dan diberi tanwin. Kemudian selanjutnya yaitu tidak memenuhi syarat yang kedua, di mana isim la di sini tidak berbentuk isim nakirah, seperti lafaz la khalidun fiddari wala umaru. La khalidun fiddari, tidak ada Khalid, fiddari ialah berada di dalam rumah, wala umaru, dan tidak pula Umar. Tidak ada Khalid dan juga Umar di dalam rumah. Di sini lafaz khalidun adalah isimnya la yang berbentuk isim ma'rifat. Maka dalam hal ini status daripada la ini dimulghahkan, artinya tidak diberamalkan, sehingga status daripada isim la ini dikembalikan kepada hukum asalnya, di mana hukum asal daripada isimnya la ini sebagai mubtada. Ketika la ini tidak diberamalkan, maka lafaz Khalid ini dikembalikan kepada hukum asalnya sebagai mubtada yang dihukumin rofa, sehingga cara mengartikannya adalah la Khalidun, la tidak ada Khalidun, adapun Khalid fiddari ialah di dalam rumah. Fiddari ini statusnya sebagai khobar daripada mubtada, bukan khobar dari la, karena la sudah tidak diberamalkan. Ini manakala isim daripada la berbentuk isim ma'rifat. Kemudian selanjutnya adalah manakala antara la dengan isimnya ini terdapat pemisah, baik dipisah oleh kalimat yang lain atau dipisah oleh khobarnya sendiri. Seperti lafaz la bainana kasul wala naimun. La bainana kasulun wala naimun. La tidak, bainana ialah berada di antara kita, kasulun adapun pemalas, wala naimun dan tidak pula orang naimun tidur. Di antara kami atau di antara kita ini tidak ada seorang pemalas dan tidak ada orang yang tidur. Di sini kita perhatikan antara la dengan isimnya ini terdapat pemisah, dan pemisahnya itu adalah khobarnya. Maka status daripada la juga dimulghahkan, artinya tidak diberamalkan, sehingga isim daripada la itu nanti statusnya dikembalikan kepada hukum asal, yaitu sebagai mubtada, sehingga di sini dibaca rofa. La bainana kasulun wala naimun. Kemudian yang keempat, manakala la tersebut didahulin oleh huruf jer, maka status daripada la dianggap sebagai la nafi biasa, bukan dianggap sebagai la li nafsil jinsi, sehingga isim daripada la itu nantinya diijarkan oleh huruf jer yang mendahului la tersebut. Contohnya seperti lafaz yadhillu man yasirru bila wa'yin. Yadhillu man yasiru bila wa'yin. Tersesatlah orang yang berjalan tanpa kesadaran.
Jadi orang yang berjalan sementara dia tidak sadar, maka dia nantinya pasti akan tersesat. Di sini kita perhatikan lafadz wa'yin. Di sini di i'rab jar karena la yang ada ini didahuluin oleh huruf jar, sehingga la ini dimulghahkan atau tidak diberamalkan dan statusnya dianggap bukan lagi sebagai la linafil jinsi. Jadi lafadz wa'yin di sini diejarkan bukan oleh la, melainkan diejarkan oleh huruf jar yang mendahului la. Dan di sini tanda jarnya dengan menggunakan kasroh yang diberi tanwin karena memang tidak terdapat al. Hukumnya adalah mu'rab dan bukan mabni. Jadi kesimpulannya ketika dikatakan la rajula fiddari, maka lafadz rojul dalam susunan ini statusnya adalah sebagai isim yang mabni dan bukan lagi sebagai isim yang mu'rab, karena lafadz rojul ini telah berada dalam keadaan dan kondisi-kondisi yang telah disebutkan tadi, sehingga di sini tidak diberi tanwin karena memang tidak mu'rab, melainkan statusnya adalah mabni, dan mabninya di sini adalah mabni atas tanda nasab, artinya dimabnikan dengan tanda kemabnian yang mengikuti tanda nasabnya. Manakala nantinya lafadz rojul ini dinasobkan, maka akan dibaca rojulan, sebagaimana seharusnya ketika dia dalam keadaan nasab, karena memang di sini tidak terdapat al. Namun khusus untuk lafadz rojul di dalam susunan ini, dia statusnya bukan mu'rab, melainkan statusnya sebagai isim yang mabni. Istilah mabni atas tanda nasab ini juga terjadi pada munada mufrad alam, di mana hukum daripada munada mufrad alam ini dihukumin mabni, namun nanti mabninya di sini adalah mabni atas tanda rofa, berbeda dengan isim daripada la yang mabni atas tanda nasab. Di sini dikatakan mabni atas tanda rofa, artinya dia dihukumin mabni, namun tanda kemabniannya dengan menggunakan tanda i'rab rofanya, seperti lafadz ya Kholidu. Lafadz Khalid di sini dihukumin mabni dan tanda kemabniannya adalah dengan menggunakan dhammah, karena manakala dalam keadaan rofa dia tanda rofanya dengan menggunakan dhammah. Namun di sini bedanya lafadz Khalid di sini tanpa diberi tanwin karena statusnya adalah sebagai isim yang mabni, bukan lagi sebagai isim yang mu'rab. Jadi setiap isim la linafil jinsi yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah dijelaskan tadi dihukumin mabni atas tanda nasab. Jikalau tanda nasabnya dengan menggunakan harkat, maka dimabnikan dengan fathah tanpa tanwin. Ini manakala berupa isim mufrad atau berupa jamak taksir. Namun manakala berupa jamak muannats salim, nanti tanda kemabniannya adalah dengan menggunakan kasroh yang tanpa tanwin pula. Demikianlah beberapa uraian dan pemaparan dari pertanyaan yang diajukan. Selanjutnya silakan dipelajarin dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.